Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat pemirsa setia di channel Karya Nyata, semoga teman-teman para pendidik dan tenaga kependidikan serta para siswa-siswa baik-baik semua. Terima kasih atas support dan juga dukungannya untuk tetap membangun channel ini. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai tentang kesiapan kita dalam rangka menghadapi kurikulum paradigma baru 2022. Sedikit banyaknya pasti ada perubahan terkait dengan kalau dulunya kita kenal RPP, mungkin ada perubahan dari segi bahasa yaitu komponen modul ajar. Ya, sudah menjadi modul. Ya. Namun sebelum itu, sebelum kita bahas, yang perlu kita pahami dulu bahwa dalam komponen modul ajar nantinya itu ada 3 hal yang perlu kita pahami. Ada 3 hal yang akan ada dalam modul ajar tersebut. Di situ ada informasi umum, ya. Di situ ada kompetensi inti, di situ ada lampiran. Nah, salah satu yang kita bahas adalah isi daripada informasi umum itu terkait dengan profil pelajar Pancasila atau PPP. Ya, itu. Sebelum kita lanjutkan, teman-teman, Bapak dan Ibu guru, bukan saya hebat, bukan saya ahli di bidang ini, tetapi sesungguhnya saya ingin berbagi semua kepada teman-teman semua, hanya sebatas situ. Dengan ketentuan tetap merdeka belajar, belajar di mana saja bersama dengan channel YouTube Karya Nyata. Silakan like, share, subscribe, dan jangan lupa loncengnya supaya selalu mendapatkan informasi terbaru terkait dengan dunia pendidikan. Ya, pembahasan kali ini yaitu seperti apa profil pelajar Pancasila itu. Ya. Profil Pancasila sesuai dengan visi dan misi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana tertuang dalam Permendikbud nomor 22 tahun 2020 tentang rencana strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2020-2024 tentang profil pelajar Pancasila. Siswa Pancasila adalah perwujudan serta peserta didik Indonesia sebagai peserta didik sepanjang hayat, memiliki kemampuan global dan bertindak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, memiliki 6 karakteristik utama: beriman, takut akan Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, keragaman global, gotong royong, kemandirian dan kekritisan, penalaran dan kreativitas. Ada 6 profil pelajar Pancasila kedepannya yang akan dikembangkan oleh teman-teman guru. Kalau dulunya di RPP diistilahkan karakter, ya karakter. Di sini dipertajam profil pelajar Pancasila mencakup ada 6 poin. Yang pertama, beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkenekaan global, bergotong royong, kreatif. Nah, ini kita akan coba bahas tentang profil pelajar Pancasila. Beriman atau bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Pelajar Indonesia yang berakhlak mulia adalah siswa yang berkarakter dalam hubungannya dengan Tuhan Yang Maha Esa, dan dia memahami doktrin dan kepercayaan agama dan menerapkan pemahaman ini dalam hidupnya sehari-hari, baik dalam maupun di luar lingkungan sekolah. Iya. Kata kunci dalam beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, yang pertama, memiliki akhlak beragama. Bagaimana hubungan kita saling beragama, ya, sesama beragama. Kemudian akhlak pribadi, ya. Kemudian akhlak kepada manusia, ya. Hubungan kita sesama manusia, ya. Kepada alam, bagaimana kita mencintai, bagaimana kita menjaga alam ini. Kemudian akhlak bernegara, mencintai tanah air kita, ya. Kedua, berkebenekaan global, ya.
Bhinneka Tunggal Ika. Pelajar Indonesia memelihara budaya. Ya. Itu pelajar Indonesia wajib untuk memelihara budaya. Baik itu budaya daerah dan jati diri yang luhur. Serta menjaga keterbukaan pikiran dan berinteraksi dengan budaya lain sehingga dapat saling menghormati dan memungkinkan terbentuknya budaya baru yang positif yang tidak bertentangan dengan budaya-budaya luhur bangsa. Ya. Pelajar kita nanti ini ke depan adalah sudah kewajiban untuk memelihara budaya, menjaga jati diri luhur negara kita ini. Ya, kemudian selalu menjaga keterbukaan berpikir dalam berinteraksi dengan budaya lain. Sehingga nanti ke depannya akan mungkin saja terbentuk budaya baru. Ya. Yang tentunya budaya yang tidak bertentangan dengan budaya luhur bangsa. Ya. Kemudian kata kunci dalam berkebinekaan global yang pertama, mengenal dan menghargai budaya. Ya. Kita kenal budaya lain, budaya Bugis, budaya Bajak, budaya Jawa, budaya apa lagi dari Sumatera, dari Kalimantan. Kita harus kenal. Bukan hanya sebatas mengenal, tetapi diwajibkan kewajiban kita untuk menghargai budaya tersebut, budaya orang lain, supaya kehidupan kita saling kenal dan mengenal. Ya, tidak ada yang tersakiti. Ya, makanya ke depan juga peserta didik kita diharuskan mengenal budaya lain, kemudian diwajibkan untuk menghargai budaya orang. Elemen kata kunci kedua adalah kemampuan komunikasi intelektual, kemampuan peserta kita untuk berkomunikasi secara intelektual dalam kehidupan sehari-hari, ya, supaya tidak ada gesekan sehingga peserta didik kita nanti diharapkan mampu berkomunikasi secara intelektual, berkomunikasi secara cerdas, sehat. Ya. Kemudian refleksi dan tanggung jawab terhadap pengalaman kebinekaan. Ya. Kemudian yang ketiga adalah gotong royong. Kedepannya siswa Indonesia memiliki kemampuan bekerja sama secara sama-sama. Ya, bekerja sama secara bersama-sama, yaitu mereka dapat secara sukarela melakukan kegiatan bersama, sehingga kegiatan yang dilakukan dapat terlaksana dengan lancar, mudah dan ringan. Ya, kalau sesuatu hal yang berat dipikul, tetapi kalau dikerjakan secara bersama-sama, dikerjakan secara gotong royong akan ringan rasanya. Ya, kesulitan apapun, apakah itu berupa pekerjaan, argumen, apa dan sebagainya, masalah dan sebagainya, kalau kita kerjakan secara bersama-sama, gotong royong akan mudah dan ringan rasanya. Nah, elemen kunci gotong royong ada 3. Yang pertama kolaborasi. Kolaborasi, proses bekerja sama untuk mengeluarkan gagasan atau ide dan menyelesaikan masalah secara bersama-sama menuju visi bersama, menuju visi sekolah. Ya, kita harus kolaborasi di lingkungan kita. Kalau tingkat guru, ya berkolaborasi bersama guru, siswa berkolaborasi dengan siswa, bahkan berkolaborasi dengan siswa dan guru akan melahirkan gagasan atau ide yang bisa menyelesaikan masalah ke depannya. Ya, sangat dibutuhkan untuk berkolaborasi dalam segala hal, ya, dalam bentuk positif. Kemudian elemen kedua, kunci kedua, di situ ada kepedulian. Ya, siswa dituntut untuk memiliki sikap kepribadian, keberpihakan. Ya, sikap keberpihakan kita untuk melibatkan diri dalam persoalan, ya, keadaan atau kondisi yang terjadi di sekitar kita. Seperti saat ini, Gunung Semeru
di Jawa Timur, banjir di mana-mana. Di sini kita dibutuhkan kepedulian kita, kepedulian siswa, kepedulian guru untuk bagaimana kemudian terlibat, melibatkan dirinya ke dalam persoalan itu, dalam keadaan itu. Ya. Kita harus rasakan sama-sama kan. Ya. Kita harus terlibat di dalam itu. Ini, ya, gotong royong. Kemudian kata kunci gotong royong ketiga, berbagi. Ya, memberi atau menerima sesuatu dari barang, cerita, kisah, uang, makanan, dan segala hal yang penting bagi hidup kita. Ini juga yang harus ada dalam profil pelajar Pancasila ke depannya. Ya. Saling berbagi. Mungkin saja kita berbagi tentang barang, mungkin saja kita berbagi tentang cerita tentang apa? Cerita tentang sejarah-sejarah perjuangan para tokoh-tokoh nasional kita, para ulama kita, para sahabat-sahabat kita, sahabat-sahabat Nabi. Iya. Kemudian berbagi dalam bentuk uang. Iya. Berbagi bentuk makanan, masih banyak teman-teman di luar sana masih membutuhkan. Kemudian dan segala hal yang penting bagi hidup kita. Ya. Sehingga kedepannya nanti siswa pelajar kita, pelajar Indonesia akan memiliki rasa ingin berbagi. Rasa ingin berbagi. Itu elemen kunci gotong royong dari salah satu komponen modul ajar ke depannya. Ya, kemudian yang keempat, pelajar Indonesia nantinya merupakan pelajar mandiri, yaitu pelajar yang bertanggung jawab atas proses dan hasil belajarnya. Apa kata kunci mandiri? Kata kunci mandiri pertama, kesadaran akan diri dan situasi yang dihadapi. Karena tanpa menyadari apa yang seseorang rasakan, seseorang tidak akan mampu bertindak dan berpikir tetap sesuai dengan situasi yang ada. Kedua, regulasi mandiri. Kemampuan seseorang untuk mengatur, mengarahkan, mengontrol diri agar tetap pada tujuan yang ingin dicapai dan sesuai dengan standar yang dihendaki. Saya ulangi, regulasi mandiri, kemampuan seseorang untuk mengatur, mengarahkan, mengontrol diri. Ya, artinya kita harus punya regulasi aturan kita sendiri sehingga kita dapat mengarahkan, mengontrol diri kita, ya, supaya tidak terjerumus ke hal-hal yang negatif. Ya, tetap pada tujuan yang ingin dicapai dan sesuai dengan standar yang dihendaki. Itu yang poin keempat. Terus yang kelima, bernalar kritis. Ya. Pelajar ke depan atau pelajar yang bernalar kritis mampu secara objektif memproses informasi baik kualitatif maupun kuantitatif. Ya, kuantitatif. Membangun keterkaitan antara berbagai informasi, menganalisis informasi, mengevaluasi dan menyimpulkan. Nah, ini siswa pelajar kita akan dituntut bagaimana kemudian mempunyai nalar kritis ke depannya. Ya. Memperoleh dan memproses informasi dan gagasan. Ya. Bisa memperoleh dari mana saja informasi itu. Tetapi bagaimana kemudian peserta didik kita mampu memproses informasi tersebut, gagasan tersebut. Harus diproses. Ya. Nah, dalam artian mungkin ada difilter, ya, filter. Kemudian setelah memproses informasi tersebut, peserta didik kita mampu menganalisa dan mengevaluasi penalaran tersebut. Mampu menganalisis, mampu menganalisa, mampu mengevaluasi terkait dengan informasi yang dia dapatkan. Nah, setelah itu merefleksi
pemikiran dan proses berpikir sehingga akan menjadi bisa mengambil sebuah keputusan. Ya. Jadi karena banyaknya kasus-kasus yang terjadi di luar sana karena akibat tidak mampu generasi kita untuk memfilter, memproses informasi tersebut, menganalisa, sehingga tidak ada kemampuan untuk mengevaluasi apakah informasi ini baik atau tidak. Ya. Sehingga kedepannya kurikulum ini menghendaki adanya peserta didik nanti ke depan ini mampu bernalar kritis, sehingga peserta didik kita nanti tidak akan terjerumus ke hal-hal yang negatif. Ya. Kemudian poin yang terakhir, kreatif. Pelajar yang kreatif mampu memodifikasi, mampu menghasilkan sesuatu yang orisinal, bermakna, bermanfaat, dan berdampak. Ya. Memodifikasi, menghasilkan sesuatu. Ya. Kemudian kata kunci, elemen kunci dalam kata kreatif, yang pertama menghasilkan gagasan yang orisinal, yang kedua menghasilkan karya dan tindakan yang orisinal. Jadi ini ada 6 poin tentang materi di atas, tentang profil pelajar Pancasila PP. Ya, ada 6 poin. Yang pertama di sini dijelaskan apa yang pertama? Beriman kepada Tuhan yang Maha Esa dan bertakwa mulia, kemudian mandiri, bernalar kritis, kemudian berkenekaan global, kemudian bergotong royong, kemudian kreatif. Ya, saya kira seperti itu teman-teman semua. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini dapat bermanfaat kepada kita semua. Sekali lagi, saya bukan hebat, saya bukan orang yang pantas untuk memberikan materi ini, tetapi sesungguhnya semata-mata saya ingin berbagi kepada semua teman-teman, khususnya para teman-teman pendidik dan tenaga pendidikan, terkhusus lebih kepada anak-anakku peserta didik di mana mereka berada. Merdeka belajar di mana saja. Saya Ridwan SPD mengucapkan banyak terima kasih atas kebersamaannya. Jangan lupa like, share, subscribe. Jangan lupa loncengnya diklik supaya selalu mendapatkan informasi-informasi terbaru tentang dunia pendidikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.